Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amelia Putri dari kelas M2 nomor absen 12 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Teh Papua atau Vernonia emiliana. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan di PT Pulau Seribu Farm berlokasi di Kampung Babakan Bondol, Ciketing Asam, Desa Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, di mana metode deskriptif proses pengambilan yang data dilakukan dengan cara observasi, survei, dan wawancara pelaku usaha. Hasil dan pembahasannya, teh yang direncanakan adalah daun kering yang dikemas dalam 3 kemasan, yaitu kemasan aluminium foil, kemasan kaleng, dan kemasan curah. Ini daftar gambarnya, dan aspek pasar dan pemasaran ini saya tambahkan sendiri karena tidak ada di jurnal, di mana segmentasi pasarnya menyangkut segmentasi geografis karena yang didapatkan sekitar 90% pasar produk teh Papua para konsumennya orang luar negeri seperti Thailand dan Filipina. Targetingnya orang yang berada di usia 30 sampai 60 tahun. Positioningnya posisi pasar teh Papua sebagai minuman yang mengandung khasiat yang dapat menyehatkan tubuh, memiliki rasa yang unik serta bisa dikonsumsi dan memiliki harga yang sangat terjangkau. Di mana ada 4P, yang pertama produknya ada 3 kemasan yaitu aluminium foil, kaleng, dan kemasan curah. Harganya tergantung kemasan. Kalau yang curah berturut-turut dari Rp 30.000 per 25 gram, Rp 100.000 per 50 gram, dan 750.000 per kilogram kemasan. Tempatnya berdasarkan pengamatan lapangan, maka tempat yang diperlukan untuk usaha teh Papua adalah gedung kantor dan tempat pengemasan produk. Promosinya dilakukan secara online. Aspek teknis dan teknologi ini tidak terdapat di jurnal, ini saya tambahkan, di mana analisis teknis dan teknologi pada penelitian ini meliputi pemilihan lokasi, bahan baku yang digunakan, proses produksi, kebutuhan bangunan, mesin, dan peralatan serta sarana penunjang. Proses layoutnya ini saya tambahkan sendiri karena tidak ada di jurnal. Aspek organisasi manajemen ini sudah terletak di jurnal. Bentuk dari perusahaan teh Papua adalah perusahaan perseorangan, di mana perusahaan ini dikelola secara mandiri dan seluruh resiko yang ditanggung oleh pemilik perusahaan secara pribadi. Ini surat perizinannya. Dan ini struktur organisasi tidak ada di jurnal, ini saya tambahkan sendiri. Aspek keuangannya, biaya investasi, pembelian gedung dimasukkan dalam biaya investasi meskipun gedung sendiri sudah dimiliki oleh pemilik. Ini komponen biaya investasinya totalnya 21.326.500. Biaya produksi didapatkan harga pokok produksi adalah Rp 571.217. Biaya operasionalnya terdiri dari biaya variabel Rp 509.310.000 dan biaya tetapnya 271.440.000 dalam durasi 2-5 tahun. Proyeksi penjualannya untuk menjalankan usahanya, produksi teh Papua segar 1.000 kg per bulan bila dikeringkan akan menghasilkan 200 kg daun teh Papua kering. Sehingga dalam 1 tahun teh Papua dapat menghasilkan 1.200 kg. Proyeksi penjualan teh Papua selama 1 tahun Rp 15.130.000. Proyeksi alus kasnya, analisis ini diperoleh dengan menghitung sisi aliran kas masuk dengan aliran kas keluar setiap tahunnya. IRR-nya dilakukan untuk periode 5 tahun diperoleh IRR 45,17%.
Net BC-nya pada diskon faktor 7% per tahun diperoleh nilai 2,48. PBP-nya Usaha Teh Papua memiliki masa pengembalian investasi relatif singkat dan lebih cepat dibanding umur rencana investasinya, sehingga rencana usaha Teh Papua tersebut layak dilaksanakan. Implikasinya, lebih menonjolkan promosi dari sisi apa keunggulan Teh Papua dibandingkan teh yang lain untuk menunjang kesehatan. Aspek lingkungan ini tidak terdapat di jurnal, ini saya tambahkan, di mana aspek pengolahannya yang sederhana dengan pengeringan sinar matahari langsung selama 48 jam dan analisis komersial meliputi aspek non-finansial dan finansial. Simpulkan bahwa pengembangan usaha Teh Papua adalah layak dilakukan. Aspek hukum ini tidak terdapat di jurnal, ini saya tambahkan beberapa surat-surat izinnya. Aspek ekonomi dan sosial sudah terdapat di jurnal, di mana investasi keuangan menawarkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Layout pabrik Teh Papua ini tidak ada di jurnal, ini saya tambahkan. Analisis SWOT-nya juga tidak terdapat di jurnal, ini saya tambahkan, di mana strength-nya distribusi cepat di daerah Papua, tanggal kadaluarsa yang relatif lama, menggunakan teh asli, fasilitas atau teknologi produksi menurut standar. Weakness-nya rasa hambar, merek belum banyak dikenal, pemasaran produk belum luas. Opportunities-nya potensi pasar yang besar, perubahan selera masyarakat. Threats-nya persaingan dengan merek teh dalam kemasan lain, persaingan dengan produk teh lain, kondisi cuaca. Kesimpulannya, berdasarkan analisis aspek non-keuangan yang meliputi rencana pemasaran, rencana teknik dan teknologi, serta rencana organisasi dan manajemen, maka usaha Teh Papua dinilai layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.